Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Oke, saya Wahyono dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FIMB UGM. Pada video kali ini merupakan seri video materi atau mata kuliah pengenalan pola. Jadi akan ada beberapa video yang membahas materi-materi yang akan dipelajarin dalam mata kuliah pengenalan pola. Nah, untuk video pertama ini kita akan membahas introduction atau pendahuluan dari pengenalan pola. Jadi memang nanti sebelum kita membahas lebih detail di video-video selanjutnya, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa aplikasi pengenalan pola dan juga mekanisme dasar yang sebenarnya kita lakukan ketika kita membuat sistem berbasis kepada pengenalan pola. Oke, yang pertama sebenarnya pengenalan pola ini apa sih? Jadi sebenarnya di dalam paling gampang itu adalah kita mengatakan bahwa pengenalan pola ini merupakan sebuah studi atau mungkin pembelajaran di mana kita membuat sebuah mesin. Mesin yang kita buat ini bisa mengobservasi lingkungannya. Kemudian bisa belajar membedakan pola-pola tertentu sesuai dengan objek yang akan kita analisis, dan juga bisa membedakan atau mungkin membuat sebuah kesimpulan dari sebuah pola atau mungkin dari sebuah kategori pola yang sedang kita analisis. Nah, ini jadi intinya itu adalah kita membuat sebuah mesin yang bisa mengenali sebuah pola pada sebuah objek gitu ya. Entah itu objeknya itu berupa dari data suara atau mungkin data teks atau mungkin data gambar atau mungkin data-data lain. Pengenalan sendiri itu secara definisi itu kita mencoba untuk meng-assign jadi sebuah mesin, sebuah metode di mana kita mencoba untuk meng-assign sebuah objek atau mungkin sebuah event atau sebuah pola ke dalam salah satu dari kategori yang kita ketahui. Kategori di sini bisa dianggap sebagai sebuah kelas. Nah, sebagai contoh di sini kita punya objek huruf A, B, kemudian nanti ketika kita melatih mesin yang kita buat, itu bisa membedakan atau bisa mengassign ke dalam kelas yang memang sudah kita tentukan, yaitu kategori A atau mungkin kategori B. Dan kita bisa mendefinisikan kategori ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini contoh lainnya. Di dalam pengenalan pola itu sebenarnya ada dua cabang gitu ya. Yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua itu adalah clustering. Untuk yang klasifikasi itu kita mencoba untuk mengklasifikasikan atau mungkin mengassign sebuah objek atau sebuah pattern ke dalam kategori tertentu. Tapi kita sudah tahu nih kategorinya apa. Oh, kategori A, kategori B, dan seterusnya. Sebaliknya, untuk yang clustering, karena ini adalah unsupervised classification atau mungkin unsupervised pattern recognition, maka kita tidak tahu kategorinya itu apa. Sehingga di dalam clustering ini kita mencoba dari sekumpulan data, ini kira-kira data-data yang kita miliki dia akan masuk ke dalam kategori-kategori yang mana. Nah, baik classification atau mungkin clustering ini merupakan salah satu dua buah metode yang dikaitkan dengan pengenalan pola, gitu ya. Jadi bisa merupakan classification atau mungkin bisa juga clustering. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, kita harus tahu dulu apa itu pola gitu atau pattern gitu ya. Jadi pola atau pattern itu merupakan sebuah instan di mana mereka tuh memiliki sebuah nilai regularities atau mungkin kadang muncul berkali-kali gitu ya. Atau bisa juga sebuah pola ini didefinisikan sebagai sebuah objek atau mungkin sebuah event. Nah, biasanya ketika kita mendefinisikan pola ini sebagai objek atau event, ini kita representasikan dengan sebuah vektor X gitu ya. Vektor X ini bisa terdiri dari banyak dimensi. Nah, biasanya pola-pola ini itu banyak ragamnya. Itu pola biometrik, atau mungkin pola hand gesture, atau mungkin pola-pola lainnya. Nah, ini biasa dikaitkan dengan pola visual, pola temporal, atau mungkin pola sonic. Sonic ini suara, seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya pattern class? Nah, tadi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang polanya. Nah, sekarang kita lihat kategori pola atau mungkin kelas pola. Jadi, kelas pola ini merupakan sebuah pola gitu ya. Sebuah pola, sekumpulan pola yang memiliki bersama atribut-atribut yang sama gitu. Biasanya mereka sama-sama memiliki atribut tertentu yang nilainya itu sama. Atau kita bisa juga menyebutkan ini sebagai a collection of similar pattern
atau mungkin koleksi-koleksi pattern atau objek yang similar. Nah, similar di sini artinya tidak harus identikal ya. Artinya mungkin akan ada selisih sekian nilai gitu ketika kita membandingkan antara satu objek dengan objek lain. Dengan menggunakan threshold kita bisa mengatakan bahwa ini bisa saja berada dalam kelas yang sama. Nah, kemudian ketika kita melakukan pengenalan atau recognition, biasanya objek yang akan kita analisis itu biasanya sudah diberikan label ground truth. Gitu ya, label ground truth atau disebut sebagai prescribed class. Gitu ya. Nah, ini disebut sebagai kelas pada pattern. Nah, tujuan dari pengenalan pola sendiri itu adalah kita mencoba untuk men-separated gitu, membagi-bagi data atau mungkin mengklasifikasikan data ke dalam beberapa kelas yang berbeda gitu. Dan kemudian ini ya, ini dari sisi pelatihan. Sedangkan dari sisi testingnya, ketika kita memiliki data baru, kemudian kita mencoba untuk mengassign data-data baru ini ke dalam kelas yang sesuai. Nah, ini tujuan utama dari pengenalan pola. Jadi dilihat dari polanya ya. Nah, biasanya ketika kita melakukan pengenalan pola gitu ya, approach utama itu kita perlu membandingkan atau kita perlu melakukan representasi objek itu menjadi input vector. Kemudian direpresentasikan ke dalam sebuah kelas label. Jadi X ini merupakan input vektornya, kemudian W ini adalah kelas labelnya. Nah, biasanya ketika kita mencoba untuk memodelkan menggunakan join probabilitas, itu disebut sebagai generative model. Nah, biasa kita menggunakan Bayes rule atau mungkin kita menggunakan probabilitas yang lainnya. Sedangkan ketika kita mencoba untuk tidak perlu memodelkan dengan probabilitas, tapi kita memappingkan X ke dalam Y, misalnya dengan menggunakan sebuah decision boundary, nah ini disebut sebagai penggunaan machine learning. Jadi ketika kita akan melakukan melakukan metode pengenalan pola, itu kita bisa menggunakan yang generative model atau mungkin yang discriminative model. Nah, bagaimana kita bisa memodelkan ini? Jadi memodelkan ini bisa menggunakan fuzzy pattern recognition atau bisa juga menggunakan yang sintetik atau mungkin structural pattern recognition atau mungkin berbasis knowledge gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mencari. Nah, kemudian ketika kita menggunakan statistical, artinya kita mencoba menggunakan probability density function, itu kita menghitung kira-kira fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap pattern itu, kemudian kita modelkan dengan menggunakan sebuah fungsi Gaussian. Nah, dari sini kita akan mendapatkan, oh ini kelas male ternyata ada di sini, ini kelas female ternyata ada di sini. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita membuat sebuah sistem berbasis pengenalan pola, itu ada dua tantangan ya bagi kita. Yang pertama itu adalah intra-class variability. Kemudian yang kedua itu adalah inter-class variability. Jadi intra-class variability ini artinya adalah sebuah objek yang masuk ke dalam kategori yang sama itu ada kemungkinan memiliki visual yang berbeda. Gitu ya. Misalnya huruf T nih. Ini sama-sama huruf T gitu ya. Ini sama-sama huruf T, tapi ternyata bentuk visualnya berbeda. Nah, ini disebut sebagai intra-class variability. Sedangkan yang kedua, interclass variability itu kalau seandainya ada dua buah objek yang merupakan berasal dari kelas yang berbeda, tapi secara visual itu memiliki bentuk yang hampir sama gitu. Nah, ini disebut sebagai interclass variability. Misalnya O sama D, B sama 8, 2 sama Z, atau I dengan 1, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat langkah utama. Jadi secara umum langkah utama yang biasa kita lakukan ketika kita membuat sistem pengenalan pola gitu. Jadi yang pertama ini adalah dari dua fase ya. Fase yang pertama itu adalah fase training, kemudian fase yang kedua itu fase classification atau mungkin fase testing. Nah, di dalam fase training ini biasanya kita mencoba untuk melatih data yang kita miliki itu dengan menggunakan model gitu ya, atau mungkin dengan menggunakan sebuah machine learning gitu. Nah, setelah itu, tapi ketika kita akan melatih ini kita harus memiliki data dulu gitu. Ada data, kemudian ada juga ground truth atau mungkin label dari sebuah objek yang kita akan analisis. Nah, setelah data-data dianalisis ini nanti dia akan mendapatkan semua model yang natural. Nah, model yang dihasilkan ini nanti kemudian akan digunakan dalam proses klasifikasi atau proses testing gitu ya. Jadi di dalam proses testing itu nanti kita akan mendapatkan
mencoba untuk mengklasifikasikan sebuah objek baru ke dalam kategori tertentu. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dimanapun ketika teman-teman membuat sebuah sistem berbasis pengenalan pola, itu biasanya memang mengandung ini, langkah-langkah ini. Jadi ini pertama data acquisition, kemudian nanti ada pre-processing, kemudian ada feature extraction, kemudian ada fitur, kemudian classification. Nah, classification ini didapatkan dari model. Modelnya didapat dari mana? Dari data training gitu. Jadi setelah kita mendapatkan data training, kemudian kita melakukan pre-processing, gitu ya. Kemudian kita melakukan fitur extraction atau fitur selection, kita akan mendapatkan fitur, kemudian kita modelkan, kita latih, dan nanti kita akan mendapatkan model. Nah, model ini yang kita gunakan ketika kita akan melakukan atau kita akan melakukan testing, gitu. Jadi kita testing, kemudian nanti kita hasil ada semacam nilainya, dia masuk ke kelas mana, kemudian kita akan melakukan decision dan juga melakukan evaluation dari model yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau teman-teman membuat ini hanya ada fase training saja, itu sebenarnya agak keliru karena memang biasanya harus ada dua fase ini, fase training dengan fase testing seperti itu. Nah kemudian ketika kita melakukan training, itu kan tentu kita membutuhkan sebuah fitur ya. Fitur ini merupakan representasi dari objek yang akan kita latih gitu ya. Jadi bisa dianggap seperti ini. Ketika kita punya objek, kita perlu melakukan representasi ke dalam vektor X ya. Nah, vektor X ini terdiri dari banyak dimensi gitu ya. Nah, ini juga disebut sebagai fitur. Jadi fitur ini merupakan representasi yang ideal dari sebuah tipe atau mungkin dari sebuah objek. Nah, fitur ini harus compact. Compact di sini artinya adalah membutuhkan memori yang tidak terlalu banyak, memori efisien. Kemudian juga fitur yang kita dapatkan sebisa mungkin itu computational simple, artinya tidak membutuhkan proses komputasi yang banyak. Dan yang terakhir itu harus ini ya, perceptual relevant. Relevant di sini adalah fitur yang dipilih itu memang merupakan terinspirasi dari persepsi manusia seperti itu. Misalnya kalau kita ingin membedakan antara jeruk misalnya, antara jeruk dengan apel. Nah, persepsi manusia itu mengatakan yang membedakan antara jeruk dengan apel itu adalah warna gitu. Misalnya kalau jeruk itu warnanya orange, kalau apel warnanya merah gitu. Artinya warna ini bisa digunakan sebagai fitur. Gitu. Nggak mungkin kita misalnya bentuknya, kalau jeruk itu bentuknya bulat, kemudian kalau apel bentuknya bulat, karena nggak mungkin itu sama-sama bulat gitu. Artinya memang persepsi yang memungkinkan bagi kita untuk membedakan antara apel dengan jeruk itu adalah dari warnanya. Seperti itu ya. Nah, nah ini contohnya. Jadi ketika kita mengekstrak sebuah fitur dari sebuah objek itu ada banyak sekali fitur yang bisa kita dapatkan. Nah, misalnya contohnya ini ya. Contohnya dari data yang ini, gitu, dari data yang ini kita bisa memungkinkan dari data ini itu bisa berbentuk sebuah bentuk. Jadi fitur itu merupakan sebuah bentuk atau bisa juga size gitu ya, size atau bisa juga warna gitu. Nah, kalau kita melakukan klasifikasi atau mungkin mengenali pola dari objek ini berdasarkan bentuknya, maka kita akan mendapatkan dua kelas, yaitu kelas yang segitiga dengan kelas yang lingkaran. Tapi kalau berdasarkan ukurannya, maka kita juga akan mendapatkan dua kelas, yaitu kelas yang besar dan kelas yang kecil. Kalau berdasarkan dari warnanya, kita juga akan mendapatkan dua kelas, yaitu kelas yang biru dan juga kelas yang kuning. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu fitur untuk mengenali sebuah pola atau sebuah pattern, tapi kita juga bisa mengkombinasikan antara satu fitur dengan fitur yang lainnya. Bisa jadi ketika kita menambahkan fiturnya atau mengkombinasikan justru hasilnya tidak bagus. Tapi ketika kita tidak mengkombinasikan justru hasilnya itu lebih bagus. Nah, ini memang tergantung dari spesifik objek yang akan kita analisis. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan atau mengekstraksi sebuah fitur, nah fitur-fitur yang kita ekstraksi itu harus dibentuk menjadi sebuah fitur vektor. Misalnya tadi kita menggunakan shape atau mungkin size atau mungkin color. Nah, bisa saja untuk yang shape kita mungkin bisa menggunakan jumlah sisi, atau kita untuk yang size kita bisa mungkin menggunakan area, atau mungkin untuk yang color mungkin untuk yang RGB value. Nah, setelah itu kalau misalnya nih kalau yang X1 ini adalah bentuk, maka ini jumlah sisi ya, berarti
dia memiliki satu nilai. Kalau ini size itu biasanya dia memiliki misalnya ya area itu satu nilai. Kemudian kalau RGB dia memiliki 3 nilai. Berarti kita akan memiliki 5 nilai. 5 nilai ini yang disebut sebagai 5 dimensi dari fitur vektor yang akan kita analisis. Nah, di dalam pengolahan kita di dalam pengenalan pola sendiri itu kita bisa mengenali pola-pola berbasiskan kepada 3 data utama gitu. Data yang pertama itu adalah data teks, data yang kedua itu adalah data audio, dan data yang ketiga itu adalah data citra. Jadi nanti selama membahas materi-materi pengenalan pola pada video-video selanjutnya kita akan membahas 3 data ini. Bagaimana sih caranya kita mengenali pola berbasis pada data teks? Bagaimana sih kita mengenali pola berbasis pada data audio? Bagaimana kita mengenali pola berbasis kepada data citra? Jadi bisa juga gabungan dari ketiganya. Karena memang untuk tiga-tiga ini memiliki karakteristik yang berbeda, bagaimana caranya kita melakukan ekstraksi data. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya, ini ada beberapa aplikasi pengenalan pola gitu ya. Pengenalan pola berdasarkan kepada ininya, berdasarkan kepada jenisnya gitu. Nah, bisa jadi misalnya untuk yang optical character recognition, itu inputnya adalah dokumen image, berarti dia data image seperti itu. Kalau internet search, berarti dia teks dokumen, berarti dia data teks. Kalau junk mail filtering, berarti email berarti dia adalah data teks seperti itu. Begitu seterusnya sampai yang terakhir itu adalah misalnya itu adalah personal identification, ini adalah data image. Atau bisa juga mungkin kita menggunakan misalnya telepon directory assistant, ini biasanya data audio. Jadi kita perlu bisa mengidentifikasikan aplikasi pengenalan pola apa yang menggunakan data apa gitu ya. Apakah data teks, data audio, atau mungkin data citra. Nah, nanti masing-masing dia itu akan memiliki mekanisme ekstraksi fitur tersendiri seperti itu. Nah, ini akan saya berikan contoh gitu ya. Contoh kompleksitas dari sebuah sistem pengenalan pola itu biasanya itu bisa jadi tidak terlalu sulit atau mungkin bisa jadi tidak terlalu mudah. Ini tergantung dari jenis kasus yang akan kita analisis. Nah, sebagai contoh misalnya kita ingin mengklasifikasikan jenis ikan berdasarkan gambar gitu ya. Misalnya itu ada 2 ikan ya, ikan seabass atau mungkin ikan salmon. Jadi kita membuat sebuah sistem yang bisa mengidentifikasikan ini termasuk ikan apa gitu. Nah, kalau secara sekilas kita bisa mengatakan bahwa perbedaannya hanya di warnanya saja seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa mengatakan perbedaannya hanya di panjangnya saja gitu. Atau mungkin kita bisa mengatakan bahwa perbedaannya ternyata ada di bentuknya dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh fitur yang bisa kita ekstraksi dari objek ini seperti itu. Nah, tentunya kita harus bisa melakukan analisis itu. Nah, nah ketika kita akan mendapatkan fitur-fitur ini, tentunya kita membutuhkan sebuah sensor gitu. Nah, sensor yang kita gunakan ini untuk mengcapture objek atau pattern yang nantinya akan kita gunakan untuk mengekstraksi fiturnya. Nah, sensor ini bisa juga merupakan kamera, atau mungkin mikrofon, atau mungkin yang lainnya. Tergantung jenis data yang akan kita capture atau mungkin kita analisis. Nah, ini proses selanjutnya biasanya ini sesuai dengan main proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Biasanya diawali dengan pre-processing, yaitu kita mencoba untuk melakukan noise removal. Kebetulan untuk kasus ini kita menggunakan data image gitu. Kalau teman-teman sudah belajar mata kuliah pengolahan citra digital, tentu akan tahu bahwa ketika kita belum melakukan processing, kita perlu melakukan yang namanya pre-processing. Nah, itu bisa saja noise removal, image enhancement, atau mungkin kita mencoba untuk separated touching or maybe uploading face, atau mungkin kita melakukan hal-hal lainnya yang diharapkan ini bisa meningkatkan akurasi dari sistem pengenalan pola yang kita kembangkan. Nah, setelah kita melakukan enhancement dari data-data objek, kemudian kita membagi menjadi beberapa dataset gitu ya. Dataset training, dataset testing, kemudian kita nanti juga perlu melakukan yang namanya ekstraksi fitur. Nah, tadi di awal-awal sudah dikatakan bahwa kita perlu mencoba untuk memilih fitur yang memang bisa merepresentasikan objek tersebut. Nah, fitur tersebut kalau bisa itu diskriminatif dan juga bisa invariant terhadap geometric transformation. Misalnya ketika diputar-putar atau mungkin ketika digeser-geser itu, atau mungkin ketika diperbesar, diperkecil, itu harus memiliki nilai fitur yang sama. Ini disebut sebagai invariant. Nah, apakah memungkinkan bagi kita untuk otomatis mempelajari fitur yang terbaik? Itu memungkinkan, tapi untuk pengenalan pola ini
kita lebih fokus kepada bagaimana mengekstraksi sebuah fitur gitu ya dengan handcrafted, artinya fitur yang memang kita dapatkan secara manual, jadi tidak otomatis. Kalau teman-teman ingin melakukan otomatis bisa saja menggunakan depending, tapi saya kira kalau pakai depending itu tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena tidak intuitif, jadi teman-teman tidak bisa memikirkan ini benar nggak sih fiturnya dan sebagainya. Tapi ketika kita menggunakan handcrafted, itu kita bisa memikirkan secara intuitif apakah fitur yang akan kita pilih itu memang sesuai atau tidak. Nah, kemudian ketika kita mengekstraksi sebuah fitur itu memang ada baiknya kita menggunakan beberapa fitur ya, tidak hanya satu atau dua, mungkin beberapa dimensi. Karena biasanya kalau kita hanya menggunakan satu fitur itu belum tentu akurasinya bagus gitu ya. Tapi biasanya ketika kita mengkombinasikan beberapa fitur itu secara umum itu akan menghasilkan akurasi yang baik. Secara umum ya, jadi tidak selalu. Karena bisa jadi ketika kita menambahkan fitur itu justru malah lebih kecil akurasinya. Tetapi ketika kita mengurangi fitur justru lebih bisa. Tapi secara umum ketika kita menambah fitur maka biasanya memang performanya atau mungkin akurasinya itu jauh lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya berapa sih banyak fitur yang sebaiknya kita masukkan gitu. Nah, ini memang pertanyaan agak sulit ya. Artinya kita tidak bisa exactly mengatakan bahwa fiturnya harus sekian gitu. Fitur sekian, kita harus mencoba sebanyak mungkin fitur yang kita miliki atau yang kita bisa ekstraksi, kemudian kita akan analisis dari performanya seperti itu. Nah, tapi biasanya kita juga perlu mempertimbangkan ketika kita menggunakan banyak fitur, di satu sisi memang meningkatkan performance, tapi di sisi lain ini juga akan meningkatkan computational expensive-nya itu. Karena memang proses komputasinya itu jadi lebih mahal. Kenapa? Karena kita harus mengekstraksi lebih banyak fitur dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi memang ada trade off antara kecepatan atau mungkin proses komputasi dengan akurasi atau mungkin performance-nya. Nah, biasanya antara satu fitur, ketika kita menggunakan lebih dari satu fitur, kita harus bisa memastikan bahwa fitur itu tidak saling berkolerasi. Artinya fitur ini sebenarnya redundant, artinya sebenarnya kita punya fitur A sama fitur B. Fitur A sama fitur B sebenarnya ini sama gitu. Artinya kita tidak perlu menggunakan dua kali fitur yang sama. Artinya coba, karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan fitur yang sama, yang cenderung sama, ini justru malah tidak meningkatkan akurasi, yang terjadi justru malah proses komputasinya itu akan jadi lebih mahal. Kemudian juga ada istilah yang namanya cost of dimensionality. Cost of dimensionality ini artinya adalah ketika kita menambahkan jumlah fitur ini belum tentu gitu, belum tentu akurasinya itu akan meningkat gitu. Bisa jadi menurun dan yang terjadi malah proses komputasinya itu jadi lebih lama. Nah, ini perlu hati-hati memang. Jangan sampai kita memaksakan diri menggunakan fitur yang banyak tapi justru malah terjadi hal ini. Apa itu sebenarnya cost of dimensionality? Jadi biasanya ketika kita menambahkan sebuah fitur, misalnya gini, ketika fiturnya 2, oke. Ketika kita tambahkan 3, meningkat. Ketika jadi 4 fitur, meningkat lagi. Ketika menjadi 5 fitur, meningkat. Tapi ketika kita jadi 10, ternyata menurun. Jadi artinya adalah ada batas-batas di mana fitur ini cukup untuk digunakan dalam proses pengenalan pola. Tapi ada batas di mana jangan sampai menambahkan lebih banyak lagi. Karena biasanya ketika kita menambahkan fitur lebih banyak lagi, yang terjadi justru malah mengurangi tingkat performance atau mungkin mengurangi akurasi. Tentunya ini tidak ingin kita lakukan atau mungkin ini tidak kita inginkan untuk menghasilkan akurasi yang baik. Seperti itu ya. Akurasinya turun, tapi kecepatannya naik. Tentunya ini perlu kita hindari. Jadi memang kita perlu memikirkan kira-kira fiturnya ini bagus seperti apa. Makanya ketika kita memiliki sebuah fitur, ada baiknya kita perlu menganalisis nih, kira-kira apakah semua fitur itu perlu kita lakukan atau tidak. Nah, makanya ada istilah yang namanya disebut sebagai fitur selection, yaitu memilih fitur-fitur yang sebaiknya digunakan dalam proses pengenalan pola. Nah, apakah kita memungkinkan mendapatkan fitur-fitur yang hilang gitu ya? Itu biasanya tidak masalah gitu. Tapi cara yang paling baik kalau memang kita ada data tapi fitur yang nggak lengkap itu sebaiknya datanya dihindari atau tidak digunakan. Tapi kalau ternyata sangat sulit sekali untuk mendapatkan data baru, maka kita bisa menggunakan konsep yang namanya interpolation untuk mendapatkan untuk bisa
menentukan gitu ya, menentukan kelas-kelas dari objek itu meskipun fiturnya itu missing. Jadi ada semacam illustration, ada semacam interpolation. Nah, ini selanjutnya yang terakhir ini adalah tujuan umum dari sebuah sistem pengenalan pola itu biasanya itu memang tidak serta-merta ketika kita mengembangkan satu sistem itu bisa digunakan untuk kasus lainnya gitu. Karena biasanya pengembangan sebuah sistem pengenalan pola itu adalah case based. Artinya bisa jadi sistem ini bagus untuk kasus A. Ketika ada kasus B yang serupa dengan kasus A, itu tidak serta-merta kita menggunakan sistem yang sama. Kenapa? Karena bisa jadi mereka memiliki problem yang berbeda atau memiliki fitur yang berbeda atau mungkin bisa jadi ada trade-off antara akurasi dengan kecepatan dan sebagainya. Karena memang meskipun kasusnya hampir-hampir sama gitu ya, tidak identikal sama, itu bisa jadi penanganannya sedikit berbeda. Jadi kita sebenarnya itu akan sangat sulit gitu ya. Akan sangat sulit untuk bisa mengembangkan sebuah sistem pengenalan pola yang bisa digunakan untuk banyak kasus sekaligus. Biasanya sistem pengenalan pola yang kita kembangkan itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja. Ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita mengklaim bahwa sistem ini bisa untuk digunakan di banyak kasus seperti itu ya. Jadi memang kita perlu melakukan spesifikasi kasus apa yang akan kita selesaikan atau mungkin akan kita analisis. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait dengan pengantar sistem pengenalan pola. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih detail lagi terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah sistem pengenalan pola pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.